wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaifa halukum? Bi khairin? Sehat semuanya? Semoga yang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawamil Akhbar, mendulang faedah dari kalimat nubuwah atau syarah 99 hadis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Sekarang kita sampai pada al-hadis at-tasi was-sabi'un. Hadis yang ke-79. Berarti kurang berapa? Kurang 20 hadis lagi. Baik, sekarang kita lanjutkan membaca hadis dan syarahnya. Al-hadis at-tasi was-sabi'un. Hadis yang ke-79. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'un au bid'un wa situna syu'batan. Iman memiliki 70 lebih atau 60 lebih cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Kalau di buku antum afdaluha, ya sama maknanya. Wa adanaha imatatul adza anit tariq. Dan yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu adalah cabang dari keimanan. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Ana ulangi terjemahannya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, iman memiliki 70 lebih atau 60 lebih cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah.
dan yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan dan rasa malu dari keimanan. Muttafaqun. Hadal hadis min jumlatin nusus adalah ala annal iman ismun yashmalu aqaidal qalbi wa a'malahu wa a'malal jawarih wa aqwalal lisan. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, hadis ini termasuk salah satu dari nas atau dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya iman adalah sesuatu yang mencakup keyakinan-keyakinan hati dan perbuatan-perbuatan hati dan amal anggota badan serta ucapan al-lisan. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, hadis ini menunjukkan iman itu ada 3 rangkaiannya. Keyakinan hati, ucapan lisan, dan perbuatan anggota badan. Dan pembahasan ini banyak disampaikan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah. Hampir rata-rata kitab akidah salaf membahas poin yang satu ini. Tentang masalah definisi al-iman. Bahwasanya iman harus terangkai dari keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Dan hal itu tentunya tadi berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sekaligus hal itu disampaikan oleh para ulama dalam kitab akidah untuk membantah kelompok-kelompok sesat yang salah dalam mendefinisikan al-iman. Ini mungkin bagi yang sering ikut kajian akidah bisa menjawab mungkin insyaallah ta'ala. Tolong sebutkan 4 kelompok sesat dan definisi mereka tentang iman. Ada yang bisa menjawab? 4 kelompok sesat yang sebentar. Belum selesai pertanyaannya. Baik. 4 kelompok sesat sekaligus apa ucapan mereka tentang definisi iman. Yang ikhwan dulu barangkali ada. Nah, yang ikhwan. Baik, untuk yang akhwat kita serahkan ke panitia. Silakan ditunjuk siapa yang mau menjawab. Bismillah, coba menjawab ya Ustaz. Tafadhali. Yang pertama, kelompok sesat yang berkaitan dengan iman yaitu kelompok Jahmiyah. Apa ucapan mereka? Apa ucapan mereka tentang iman? Yaitu itu adalah ma'rifatullah. Artinya iman itu hanya sekedar mengenal Allah. Yang kedua? Yang kedua itu kelompok itu apa? Hulabiyah atau Haromiyah. Apa? Hulabiyah. Atau apa? Atau Haromiyah. Haromiyah. Haromi itu maling. Haromiyah ya. Enggak, karomiyah. Apa Ustaz? Karomiyah, kaf. Karomiyah. Iya, apa? Apa ucapan mereka? Apa itu iman itu hanya ikrar dalam hati, hanya keyakinan dalam hati. Terus lanjutkan. Terus kalau ini apa kelompok sesat apa itu Murji'ah? Apa itu ucapan mereka? Murji'ah itu yaitu iman itu adalah ucapan dan keyakinan. Ya, yang keempat? Yang keempat Asy'ariyah. Apa itu ucapan mereka? Kalau Asy'ariyah itu iman itu hanyalah ucapan dengan lisan. Salah. Membenarkan dengan lisan. Baik, ini baca apa hafalan? Hafal.
Hafal ya. Taib, anak ulangi lagi. Di antara sebab kenapa para ulama hampir rata-rata dalam kitab akidah mereka membahas masalah yang satu ini, di antaranya untuk membantah kelompok-kelompok sesat yang salah dalam mendefinisikan iman. Kenapa mereka dikatakan salah? Karena mereka menyelisihi Al-Quran dan Sunnah dan juga ijma' salaf. Di antara kelompok yang sesat dalam mendefinisikan iman, yang pertama tadi kelompok Al-Jahmiyah. Kelompok Al-Jahmiyah mereka mengatakan iman sekedar mengenal Allah. Kata mereka, man arafallah fahuwa mu'min. Barang siapa mengenal Allah maka dia mukmin. Maka di antara bantahan ulama, kalau sekedar mengenal Allah dikatakan mukmin, iblis berarti mukmin karena iblis mengenal Allah. Ini jelas salah total ya definisi tersebut. Ada lagi kelompok Al-Karramiyah. Mereka mengatakan iman hanya sekedar ucapan di lisan. Al-qaul bil lisan. Maka di antara bantahan ulama, kalau iman sekedar ucapan di lisan, orang munafik berarti mukmin. Ini tidak benar sama sekali. Al-Karramiyah ya bil kaf dengan kaf, Al-Karramiyah. Karramiyah. Karram. Bukan hak ya, bukan haramiyah. Haramiyah nanti keliru maling, harami. Baik. Yang ketiga kelompok Asy'ariyah, Al-Asy'ariyah. Mereka mengatakan iman at-tasdiq bil lisan. Iman hanyalah pembenaran dalam hati. Al-qaul bil lisan, at-tasdiq bil janan. Pembenaran dengan apa? Dengan hati, bukan qaul bil lisan, ucapan Al-Karramiyah tadi. Sekarang yang Asy'ariyah mengatakan apa? Iman hanyalah at-tasdiq, membenarkan dengan hati. Ya, kemudian yang keempat Al-Murji'ah tadi. Salam. Iman hanyalah ucapan dan keyakinan. Baik, kita kembali kepada ucapan Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Adapun Ahlus Sunnah, mereka mengatakan iman adalah keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Di antara dalil Ahlus Sunnah, hadis yang satu ini. Ya, Rasul mengatakan yang paling tinggi ucapan, qaul. Kemudian yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu perbuatan apa? Anggota badan. Wal haya, rasa malu di dalam hati. Ya, itu bagian dari keimanan. Ini definisi Ahlussunnah yang sesuai dengan dalil baik dari ayat ataupun hadis, dan itu ijma' salaf. Kemudian kata Syekh, fa kullu ma yuqarribu ilallah wa ma yuhibbu wa yarda min wajibin wa mustahabbin fa innahu dakhilun fil iman. Setiap hal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, setiap hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik dari ibadah yang wajib, yang mustahab, maka itu masuk dalam kategori keimanan atau cabang keimanan. Di sini definisi apa itu cabang keimanan? Cabang keimanan adalah setiap hal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, yang dicintai, diridhai oleh Allah. Pertanyaannya, dari mana kita tahu itu dicintai, diridhai oleh Allah? Apa jawabannya? Dari mana kita tahu itu dicintai, diridhai oleh Allah? Dari dalil. Ya, kita tidak tahu itu dicintai, diridhai oleh Allah kecuali dengan dalil. Maka namanya cabang keimanan harus berdasarkan dalil.
Apalagi tadi, ini wajib, ini mustahab. Harus ada apa? Dalilnya. Paham, Tom? Maka keluar dari definisi cabang keimanan adalah kebid'ahan. Makanya sering kita sampaikan, tidak benar kalau misalnya ada tulisan peringatan nuzul Quran, peringatan Isra Mi'raj, peringatan Maulid Nabi, itu dalam rangka meningkatkan keimanan. Keimanan gang berapa? Mana dalil tentang diajarkan, syariatkan hal-hal tersebut? Rasul yang paling tahu hal yang bisa mendekatkan kepada Allah, yang dicintai, diridhai oleh Allah, tidak pernah memperingati, merayakan hal-hal tersebut. Maka wajib diyakini yang tidak dicintai, diridhai oleh Allah, atau yang tidak ada dalil dari ayat atau hadis tentang hal itu dicintai, diridhai oleh Allah, pastikan itu bukan cabang keimanan. Paham, Tom? Makanya seorang ulama salaf, kalau nggak salah yang bernama Ayub As-Sakhtiyani atau Ibnu Aun mengatakan, mazada sahibu bid'ah ijtihadan illa zada minallahi bu'dan. Tidaklah seorang semangat dalam berbuat kebid'ahan kecuali semakin dia jauh dari Allah. Ini bukan cabang keimanan. Ini cabang kekufuran kalau bisa menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara huna a'la wa adana. Rasul SAW menjelaskan dalam hadis tadi cabang keimanan yang paling tinggi dan cabang keimanan yang paling rendah. Wa ma baina dzalik wa huwal haya. Dan sekaligus Rasul menyebutkan yang di tengahnya, yaitu rasa malu, bagian daripada keimanan. Nanti akan ada perincian yang paling tinggi dan yang seterusnya. Kemudian kata Syekh, wala alla dzukral haya li'annahu sababul aqwam lil qiyam bi jami' syu'abil iman. Kenapa Rasul SAW menyebutkan kata-kata rasa malu bagian daripada iman? Barangkali karena rasa malu merupakan sebab yang paling dominan untuk seorang hamba melaksanakan berbagai macam cabang-cabang keimanan. Contoh misalnya, kita belajar ilmu agama. Salah satu motivasinya karena kita malu sebagai seorang muslim gak paham agamanya. Apalagi yang sudah usia masa kalah dengan yang muda. Masa sudah puluhan tahun muslim tidak paham apa itu qala Allah, apa itu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malu. Ini rasa malu yang ada dalam hati yang memotivasi orang untuk belajar ilmu agama. Bukan malu yang tercela. Malu, saya sudah tua kok kumpul sama yang muda. Jangan. Bang, saya malu, nggak apal-apal, jangan. Nah, terus semangat. Yang penting terus semangatnya. Nah, kemudian juga fa inna man istahya minallah litawaturi ni'ami wa sawabi karamihi wa tajalli ali bi asmil husna wal abdu ma hadza kathir taksir ma hadza rabbil jal kabir yadlimu nafsa wa yajni alaiha au jabalau hadzal haya at-tawaqqi minal jaraim wal qiyami bil wajibati wal mustahabbat. Dan di antara tadi rasa malu yang bisa memotivasi hamba untuk melaksanakan cabang-cabang keimanan yang lain, karena dia tahu Allah luar biasa nikmatnya kepadanya. Allah mencurahkan tiap detik, tiap hembusan nafasnya. Itu nikmat dari Allah.
Demikian pula ketika dia merenungkan nama-nama Allah yang sangat indah, maka dia malu kepada Allah. Ya, kenapa dia tidak mensyukuri nikmat Allah? Ya, mengapa kok dia terus berlumuran dengan dosa, tidak melaksanakan perintah, tidak meninggalkan larangan? Malu dia kepada Allah. Ini rasa malu yang dikatakan Rasul merupakan cabang keimanan. Dan sudah kita sampaikan, rasa malu di sini yang dimaksud adalah rasa malu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, bukan malah menjauhkan diri dari Allah. Paham ya? Contoh misalnya ada orang yang dia berbuat dosa, malah malu masuk ke masjid. Saya punya banyak dosa, itu kan tempat suci, nggak layak bagi saya. Tempat saya di diskotik, naudzubillah min dzalik. Ya, ini malah apa? Malu yang tercela. Seperti tadi juga, ya, saya sudah kadung tua, nggak usah belajar ilmu agama, malu saya, nggak bisa. Nah, ini malu yang tercela. Rasa malu yang merupakan bagian dari keimanan, yaitu rasa malu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, menjauhkan dari larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula misalnya muslimat, ya, akhwat atau ummahat, ya, alhamdulillah sekarang dapat hidayah, dapat petunjuk kepada sunnah Rasul SAW, tahu mana jilbab yang syar'i dan jilbab yang tidak syar'i, jilbab yang jadi-jadian dengan jilbab yang yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia apa? Tidak malu, meskipun mungkin tetangga kanan kiri jilbabnya cuma ala kadarnya, ya, tapi dia berusaha rapat, ya, meskipun misalnya nggak harus pakai cadar karena itu mustahab sunnah, misalnya, ya, pakai jilbab yang panjang, jilbab yang syar'i, ya, tidak ada rasa malu, ya, dengan tetangga dalam artian, ya, tadi ini memotivasi dia melaksanakan perintah Allah. Kemudian diperinci oleh Syekh, fa'ala hadis syu'ab wa asluha wa asasuha qaulu la ilaha illallah. Cabang iman yang paling tinggi, yang merupakan pondasi dasar keimanan adalah ucapan la ilaha illallah. Inilah yang menunjukkan keutamaan la ilaha illallah. Ini juga menunjukkan keutamaan belajar la ilaha illallah. Oleh karena itulah Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, pahamilah, pelajarilah tentang la ilaha illallah. Dan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau, Taisir Kalimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, ketika menjelaskan ayat tadi, surat Muhammad kalau nggak salah ayat ke-19, fa'lam annahu la ilaha illallah, beliau mengatakan di dalam ayat tersebut ada kewajiban belajar tentang la ilaha illallah. Dan inilah yang memotivasi kita alhamdulillah untuk menulis buku Menyelami Samudra Kalimat Tauhid. Insya Allah ya sudah banyak yang dapat. Sahih? Baik, yang belum dapat, sabar dulu. Nah, intinya ini yang harus betul-betul dipahami. La ilaha illallah adalah cabang iman yang paling tinggi. Makanya para nabi, para rasul lebih memprioritaskan dakwah kepada la ilaha illallah. Makanya dakwah salafiyah ahlu sunnah sangat amat memprioritaskan pembahasan tentang at-tauhid. Ya, bukan masalah akhlak yang diprioritaskan, bukan masalah rumah tangga. Meskipun itu bagian daripada agama, tapi dalam Islam ada skala prioritas. Ini yang Rasul katakan yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah. Kalau Anda paham masalah tohara, paham masalah jual beli dalam syariat, harus lebih paham lagi tentang masalah la ilaha illallah. Betul? Baik, dites sekarang. Tolong sebutkan, ada yang mau angkat tangan dulu? Berkaitan dengan la ilaha illallah. Insya Allah yang membaca tadi Menyelami Samudra Kalimat Tauhid bisa menjawab.
Cuma memang agak sedikit kita perdalam. Nah, siapa yang siap angkat tangan? Ikhwan dulu. Pertanyaannya nggak kaleng-kaleng ini. Iya, karena ini masalah yang berat, ya harus. Nah, nggak ada. Akhwat, ada yang berani? Yang berani siap menjawab, ya silakan angkat tangan dulu biar nggak rebutan. Tapi betul-betul kita akan tanya yang agak ya berat. Nah, siap? Ada? Ya silakan dengan mic-nya. Siap menjawab? Kenapa? Iya, Mbak nyoba nggak bayar insyaallah. Pertanyaannya cuma 3. Ya. Apa makna la ilaha illallah yang benar? Apa rukun la ilaha illallah? Dan apa syarat la ilaha illallah? Yo, jangan ngerpek ya. Iya, silakan. Bismillah. Ini harus paham, harus ngelontok ini sudah. Nah, ini masalah ya, akidah, masalah. Ya, yang lain tolong diam. Salah. Tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah kecuali Allah. Ya, la ma'buda bihaqqin illallah. Harus tepat betul ini. Yang kedua, apa rukun la ilallah? Ya. Rukun la ilaha illallah. Apa makna menafikan di situ? Menafikan adalah tiada Tuhan selain Allah. Salah. Sesembahan kecuali Ya. Allah. Salah. Harus kita tegaskan. Ini terutama yang ya sudah dapat buku yang kita bagi-bagi, harus betul-betul ngelontok ini. Nah, sesembahan hak yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Dan menetapkan hanya ulangi lagi yang menafikan. Apa maksud menafikan di situ? Singkat sebetulnya. tiada sesembahan Menafikan, meniadakan Ustaz. ya menafikan meniadakan sama. Ya, Sesembahan yang berhak untuk disembah. lah salah itu, fatal. Menafikan sesembahan yang berat disembah, ini fatal. Hah? Ibadahi Ustaz. Ibadahi kecuali Allah. Coba ditenangkan dulu, dipikir dulu yang matang. Karena ini salah sedikit fatal. Menafikan sesembahan yang ya. Nah, Menafikan Ustaz iya, adalah sesembahan itu yang diibadahi oleh Allah. itu al-isbat. Lah bahas kita bantu menafikan semua sesembahan selain Allah. Titik. Paham ya? Kalau bulat malah kembalinya kepada yang salah nanti. Ya, menetapkan apa maknanya? Menetapkan adalah hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Ya, menetapkan hanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Baik, sekarang sebutkan syarat-syarat la ilaha illallah. Syarat-syaratnya adalah ikhlas. Terus. Ikhlas, Ustaz. Hah? Ikhlas Ustaz. Iya, yang kedua. Iya, terus yang kedua? Qabul Ustaz. Hah? Qabul. Apa arti qabul? Qabul adalah menerima apa yang Ini didikte atau memang apa? dua-duanya Ustaz. Gimana ini ya? Yang ikhwan. Dua-duanya Ustaz. Dan mikir ya ini. Oh ya mikir. Taib, lanjutkan. Sudah. Daripada nggak sama sekali. Ikhlas al-qabul, menerima. Ya, yang ketiga. Nah, yang ketiga. Hah? Apa ingkiat itu? Sesuatu yang diibadahi hanya Allah. Enggak, bukan itu. Apa ingkiat? Tunduk dan patuh. Ya. Yang keempat.
Harus punya Ilmu yang kelima. yakin Ustaz. Yakin. Yang keenam. Cinta jujur Ustaz. Yang ketujuh. Apa Ustaz? Yang kedelapan. Kelas tadi sudah Ustaz. Ya coba ngetes saja. Ngetes saja. Paham enggak sampai 9 boleh. Baik. Ya nanti dibagi ya. Baik. Ya paling enggak ya biar baik. Ya ini lil jami untuk semuanya. Ya yang sudah dapat buku kita Menyelami Samudra Kalimat Tauhid, jangan sekedar untuk pajangan di rumah. Ya, dibaca lagi, dipahami. Nah, ini masalah cabang iman yang paling tinggi. Baik, lanjut apa cukup? Ya. Baik, ini kita ulas sedikit tadi, kita ulang lagi. Karena ini yang paling penting. La ilaha illallah itu ada ya tadi maknanya yang hak ya seperti yang sudah kita sampaikan tadi, ada pula yang memaknainya dengan makna yang batil. Ya, sekali lagi ini sudah kita kupas dalam buku tersebut. Silakan dilihat, cuma yang paling kita utamakan di sini la ilallah maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Rasul ketika ditanya oleh malaikat Jibril dalam hadis umat Islam, dalam riwayat ya Umar bin Khattab, beliau mengatakan anta syahada alla ilaha illallah. Tapi dalam riwayat Abi Hurairah, beliau mengatakan ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Itu makna la ilallah. Engkau beribadah kepada Allah, jangan berbuat syirik. Ya. Atau ringkasnya tadi la ma'buda bihaqqin ilallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. La ilaha illallah memiliki 2 rukun. Dan itu tergambarkan dalam kalimat itu sendiri. La ilaha, nafyun, menafikan. Menafikan apa? Menafikan semua sesembahan selain Allah. Ya, menafikan apa? Semua sesembahan selain Allah. Illallah, isbat, penetapan. Menetapkan hanya Allah satu-satunya sesembahan yang hak. Jelas kan? Ya, nanti ditanya awas gak jelas. Ya, an-nafyu menafikan. Apa makna menafikan? Menafikan semua sesembahan selain Allah. Al-isbat menetapkan. Menetapkan apa? Menetapkan hanya Allah satu-satunya sesembahan yang hak. Paham dong? Baik, kemudian yang ketiga tadi, apa syarat la ilaha illallah? Ringkasnya ada 7, sebagaimana kata, ada yang hafal enggak? Bait-bait puisi, syair dari Syekh Hafidh Al-Hakami. Nah, bait-bait puisi. Ada yang hafal? Baik, kalau tidak ada, wa bisab'ati syurutin qad quyyidat wa fi nususil wahyi haqqan waradat. Dengan 7 syarat la ilaha illallah itu diikat dan dalil-dalilnya ada dalam nas-nas ayat ataupun hadis. Fa inna lam yantafi qailuha binutqi illa haitsu yastakmiluha. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak bisa mengambil manfaat darinya kecuali kalau sudah menyempurnakan 7 syarat tersebut. Al-ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu fadri ma akul wasidq wal ikhlas wal mahabbah wafaqakallahu lima ahabbah. 7 syarat itu ilmu, keyakinan, qabul penerimaan, al-inqiyad tunduk patuh, kemudian kejujuran as-sidqu, kemudian al-ikhlas wal mahabbah. Cinta, wafaqakallah lima ahabba. Gampang kan? Ya. Taib, Ana nggak mau mengulangi karena tadi sudah kita kasih PR untuk murojaah buku yang sudah kita bagi. Nah, kalau yang belum dapat mungkin bisa pinjam. Kayak sekolah kan gitu, saling pinjam-pinjaman apa-apa. Nah, atau kalau enggak, sudah kita
ya tampilkan di internet. Ada di internet, di download bisa insya Allah. Baik. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan ucapan Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Fa'ala hadhi syu'ab wa asluha wa asasuha qaulu la ilaha illallah. Cabang iman yang paling tinggi yang merupakan pondasi keimanan adalah ucapan la ilaha illallah. Kata beliau, sadiqan min qalbihi. Dan itu bukan sekedar ucapan di lisan, harus ada kejujuran dalam hati. Bihaitsu ya'lam, ini yang kita sampaikan tadi. Tidak bermanfaat ucapan la ilaha illallah sampai dipenuhi 7 syaratnya. Yaitu as-sidq, mengatakan dengan kejujuran. Jangan seperti orang munafik, mengatakan dengan lisan, mengingkari dalam hati. Demikian pula harus paham apa itu la ilaha illallah, maknanya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Demikian pula pembatal-pembatal la ilaha illallah. Ada nggak yang hafal 10 pembatal la ilaha illallah? Itu juga sudah kita cantumkan dalam kitab itu. Dan kemarin hari Ahad pagi kita ada kajian juga. Nah, di Pondok Chandra sana 10 pembatal la ilaha illallah. Ada yang hafal? 10 loh, Pak. Yakin? Iya. Ya, yang kedua. Hah? Kafir? Iya. Nah, poin-poinnya 10 poin. Syirik, iya. Yang kedua. Iya, yang ketiga. Baru 2 ini, Pak. Nyerah. Nah, ada yang hafal 10. Ya, cuma 10 tok pada ratusan pembatal la ilaha illallah, pembatal keislaman. Kita minta cuma 10 tok. Nah. Oh, kalau baca bisa semua. Nah, enggak ada yang hafal. Hah? Iya, kalau syirik tok ada 10. Jangan nyontek, jangan dibisiki, jangan keroyokan. Nggak boleh. Harus 10 dulu. Yang dibayangkan 10 saya bisa jawab. Nanti cuma 2 tok kayak tadi nih. Nah, kalau sudah siap 10, ya diangan-angan dulu, baru dijawab kalau bisa. Kalau enggak, stop dulu. Nah, yang memang siap 10 atau paling enggak 9,5 lah. Silakan jawab. Adapun separuh jangan. Gampang sebetulnya. Nggak ada. Nah, jangan Pak, jangan. Kalau nggak boleh, separuh nggak boleh. Yang boleh 9,5 tadi. Yakin 10 bisa? Tanpa nyontek ya. Tanpa dibisiki. Silahkan, tafadholi. Bismillah. 6. Bukan. Syirik, murtad, kafir, munafik. Bukan itu. Nah, 10 pembatal keislaman yang sudah kita sampaikan dalam buku tadi. Dan yang dibawakan oleh para banyak ulama. Ya. Jangan diganggu. Biar konsentrasi. Ya. Iya. Totalitas, ya. Nanti kita, ya, yang ke-6. Separuh masih belum dapat. Apa? Harus jelas.
Tidak. Hah? Baik, stop dulu. Ya, nanti di murojaah lagi. Ya, kita mau jelaskan karena ini penting sekali. Yang pertama, syirik jelas, ya, baik syirik rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, menyekutukan Allah dengan selainnya, entah dalam rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Yang kedua, tawasul kepada yang mati. Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, sampaikan doaku kepada Allah, tawasul yang syirik maksudnya. Yang ketiga, tidak mengkafirkan orang musyrikin atau ragu terhadap kekafiran mereka atau membenarkan ajaran mereka. Ini sudah kita pernah isyaratkan di sini juga. Tidak mengkafirkan Yahudi, nggak mengkafirkan Nasoro. Nah, ini orangnya kafir karena Allah mengkafirkan mereka. Innalladzina kafaru min ahlil kitab dan seterusnya. Kemudian yang keempat, meyakini ada petunjuk selain petunjuk Nabi yang lebih baik daripada petunjuk Nabi. Atau meyakini ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah. Sekali lagi, yang meyakini ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah atau hukum Rasulullah SAW. Kemudian yang kelima, membenci sesuatu dari syariat Islam, membenci dalam hati meskipun dia mengamalkannya. Dia membenci sholat misalnya, meskipun dia sholat, meskipun harus dibedakan antara orang yang malas dengan orang yang membenci. Nah, yang membenci dalam hati syariat Islam yang kafir. Misalnya perempuan dia pakai jilbab namun dia benci dengan jilbab cuma karena ya ikut-ikutan tren dan sebagainya, cuma hatinya benci dengan syariat jilbab misalnya, maka ini yang kafir, murtad dari la ilaha illallah, dari Islam. Yang keenam, memperolok sesuatu dari syariat Islam. Kalau tadi membenci dalam hati, ini mengucapkan dengan lisan ejekan, olok-olokan terhadap syariat ya al-Islam atau terhadap sunnah Rasulullah SAW. Yang ketujuh, ya bantu orang kafir dalam memerangi kaum muslimin dengan didasari oleh cinta kepada agama orang kafir. Membantu orang kafir memerangi kaum muslimin karena alasan agama, karena mereka ridho dengan agama orang kafir. Tawalli ini yang kita pernah sampaikan, wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang tawali kepada orang kafir, dia termasuk orang kafir. Tawali maksudnya ridho dengan agama orang kafir. Kemudian yang keberapa? 8, sihir. Sihir jelas. Ini adalah jimat-jimat, jampi-jampi, kerjasama antara dukun dengan jin yang di dalamnya ada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya, meyakini ada seseorang yang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad. Yang kesembilan, dari pembatal la ilaha illallah, meyakini ada seseorang yang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad. Kalau sudah tingkat ma'rifat, tidak wajib sholat misalnya. Nah ini ya keluar dari al-Islam. Murtad dari la ilaha illallah. Kemudian yang ke-10, al-i'rad, berpaling secara totalitas. Tidak mau mempelajari Islam dan tidak mau mengamalkannya sama sekali. Totalitas. Jangan dikatakan malas belajar agama. Ini banyak nanti ya. Bukan itu. Ini totalitas cuek terhadap Islam. Tidak mau mempelajari tentang Islam. Tidak mau tahu tentang Islam sama sekali. Dan tidak mau mengamalkannya. Nah, itu sudah 10 kan? Ini kan gampang kan? Hah? Iya. Makanya harus sering di murojaah. Baik.
Sekali lagi, mungkin suatu saat insya Allah kita akan ulangi lagi pertanyaan ini. Nah, baik. Kita lanjutkan ucapan Syekh Abdurrahman As-Sa'di, masih banyak ini. Tolong yang lain harap tenang. Kata beliau, yang paling tinggi dari cabang keimanan adalah la ilaha illallah. Tapi harus diucapkan dengan kejujuran, sidqan min qalbihi. Kemudian ya'lam, dia harus paham tentang la ilaha illallah. Bahkan Rasul mengatakan man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang paham tentang la ilaha illallah, ya, kemudian dia mati, maka dia masuk surga. Semoga Allah mengakhiri hidup kita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, dan semoga Allah mengumpulkan kita di surga kelak. Kemudian wa yuqin, harus ada keyakinan. Ini syarat yang sudah kita sampaikan tadi, al ilmu wal yaqinu. Al yakin, yakin annahu la yastahiqu hadal wasfal azima wa huwal uluhiyya illallah wahdah. Meyakini bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah saja. Harus yakin. Ya, jangan seperti orang-orang musyrikin. Allah, ya, berhak disembah, tapi berhala-berhala juga berhak disembah. Ini musyrik. Ya, atau sebagaimana orang liberal, semua agama sama, Islam benar, Yahudi benar, Nasara benar. Ini namanya tidak yakin Islam satu-satunya agama yang hak, itu juga sama. Ya, kufur akbar, ya, keluar dari al-Islam. Fa inna huwa rabbuhul ladzi yurabbi wa yurabbi jami'al alamin bi fadli wa ihsani. Dialah Allah, ya, Rabbnya yang telah memeliharanya, yang telah memelihara semua alam semesta dengan karunia dan kebaikannya. Allah Rabbul Alamin, maka dialah yang berhak untuk diibadahi, tidak yang lain. Wal kullu faqir, semua makhluk fakir, butuh kepada Allah. Wahwal ghani, sedangkan Allah Maha Kaya, tidak butuh kepada siapapun dan kepada apapun. Wal kullu ajizun wahwal qawi, Allah yang Maha Kuat, sedangkan manusia lemah. Summa yakumu fi kulli ahwali bi ubudiyatihi li rabbih. Ya, kemudian seorang hamba yang dia paham tentang la ilaha illallah, dia melaksanakan ibadah kepada Allah mukhlishan lahuddin, dengan ikhlas. Ini yang kita sampaikan tadi, ikhlas syarat la ilaha illallah. Fa inna jami'a syu'abil iman furu'un wa thamaratun li hadzal asal. Semua cabang keimanan itu adalah cabang dan buah dari, ya, la ilaha illallah. Ya, makanya la ilaha illallah adalah rukun Islam yang pertama, itu juga merupakan rukun iman yang pertama, dan itu merupakan cabang iman yang paling tinggi. Itu prioritas dakwah para nabi, para rasul. La ilaha illallah syarat dan kunci masuk surga. Ya, dan masih banyak keutamaan yang lainnya. Makanya sekali lagi, ikhwani fillah wa akhwati, pahami, belajar dan terus belajar tentang la ilaha illallah. Ya, sekali lagi alhamdulillah sudah kita tulis, meskipun itu sebetulnya hanya ringkasan saja. Kemudian kata Syekh, wa dalla ala anna syu'abal iman ba'duha yarji ilal ikhlas lil ma'budil haq. Dan ini semuanya menunjukkan bahwa semua cabang keimanan yang ada 60 atau 70 lebih itu semuanya kembali kepada al-ikhlas, la ilaha illallah, kembali kepada tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa ba'duha yarji ilal ihsan ilal khalaq, meskipun sebagiannya nanti kembali kepada pembahasan bagaimana bermuamalah yang baik kepada hamba. Kalau istilah orang kita, hablum minallah wa hablun minan nas. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Wa nabbaha bi imatatil adza ala jami'an wal ihsan al qawli wal fi'li. Rasul menyebut cabang iman yang paling rendah
menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu sebagai isyarat bahwa amalan-amalan yang berupa perbuatan yang bermanfaat bagi manusia itu juga merupakan cabang keimanan. Ya, yang penting tadi bisa mendekatkan diri kepada Allah, menjauhkan dari murka Allah. Jadi cabang yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini itu kalau bisa kita katakan perwakilan dari cabang-cabang keimanan yang lain. Ya, cabang yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah, yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Antara dua cabang ini masih banyak cabang-cabang yang lainnya. Ya, kalau tadi disebut ada 70 atau 60. Baik, ada yang siap ditanya tentang masalah cabang keimanan ini? Karena tinggal satu ini, kalau siap kita kasih pertanyaan yang insya Allah mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah. Ikhwan, kalau ada yang mau jawab. Tidak ada. Masa kalah sama akhwat? Hah? Ngalah ya? Emang selalu mengalah ya? Tidak ada. Oh ya Kak, sana ya. Tapi bagi akhwat yang siap menjawab yang berkaitan dengan cabang keimanan. Kalau siap silahkan dengan mic-nya. Siap? Assalamualaikum Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Siap. Sudah jawab belum tadi nih? Belum ya. Bagaimana cara menjamakkan kata-kata dalam hadis tadi, cabang keimanan ada 70 lebih atau 60. Kok disebut 60 tapi ada juga 70? Ini Ustaz, kalau 60 itu Islam belum sempurna, kalau 70 itu Ahsanti, barakallahu fi, jazakillah khairan. Barakallahu fikum jami'an. Nah, itu yang pernah disampaikan oleh kalau tidak salah Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Iman. Memang itu jawaban terhadap pertanyaan tadi. Kata Rasul, iman ada 70 lebih. Dalam riwayat 60 lebih. Kok kontradiksi? Tidak ada kontradiksi. Itu tadi. Kata-kata Rasul dalam redaksi iman memiliki 60 lebih cabang. Itu ketika syariat Islam masih apa? Belum sempurna, masih diturunkan yang lainnya. Ketika sudah finish istilahnya, sudah Allah sempurnakan, Rasul mengatakan iman ada 70 lebih. Nah, ini sekali lagi yang dijawab oleh tadi Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Iman. Itu kalau nggak salah. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi. Wal ihsan alladzi fihi usul manafi' wal ihsan alladzi fihi daf'ul madar an khalq. Tadi menyingkirkan gangguan dari jalan itu intinya berkaitan dengan muamalah yang baik kepada manusia. Ini yang berkaitan dengan akhlak mulia. Kaful adza wa badrun nada wa talaqutul wajh. Akhlak yang mulia adalah tidak mengganggu orang lain dan juga sekaligus menyingkirkan gangguan dari orang lain serta memberikan kebaikan kepada orang lain serta talaqatul wajh, wajah yang berseri-seri. Wa idza alimna anna syu'abal iman kulluha tarji ila hadil umur, alimna anna kulla khoslatin min khisal khair faya minasyu'ab. Jika kita sudah mengetahui bahwa cabang-cabang keimanan itu semuanya kembali kepada tadi ucapan la ilaha illallah, kepada menyingkirkan gangguan dari jalan, maka kita mengetahui semua kebaikan. Kebaikan di sini yang dimaksud kembali kepada pembahasan awal tadi, kebaikan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Itu adalah cabang keimanan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, bukan perbuatan bid'ah, bukan perbuatan maksiat. Namun yang betul-betul
dicintai, diridhoi, disyariatkan oleh Allah. Wa qad takallamal ulama ala ta'yiniha. Para ulama ada yang menyebutkan memang sesuai dengan yang Rasul sebut tadi. Ada 70 lebih cabangnya. Di antaranya yang paling luas pembahasannya Imam Al-Baihaqi. Ya, beliau punya kitab Syu'abul Iman yang berjilid-jilid. Ya, beliau sebutkan kalau tidak salah 77 cabang keimanan. Beliau sebutkan cabang iman yang pertama al-iman billah. Cabang iman yang kedua iman kepada malaikat. Sampai kalau nggak salah yang ke-77 itu mencintai orang mukmin atau mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya dalam hal kebaikan. Itu disebutkan mulai dari cabang yang 1 sampai ke-77. Paham? Jadi itu ulama berijtihad mengumpulkan 70 lebih cabang keimanan seperti yang Rasul isyaratkan. Wa minhum man wasala ila hadzal mablagh al-muqaddar fil hadits. Ya, di antara mereka ada yang memang sampai kepada angka tadi 70 ya lebih. Kalau sekedar bahasa Arab ya bid'un ya, kata-kata al-iman bid'un. Bid'un itu bahasa Arab antara 3 sampai 9. Ini namanya bid'un. Makanya terjemahnya apa? Ya, 70 lebih, entah itu 74, 75, itu bahasa Arab itu luas. Bid'un mencakup angka antara 3 sampai apa? 9. Maka di antaranya tadi 77 cabang keimanan yang dibahas oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Ya, kata Syekh di sini ada sebagian ulama yang mengumpulkan cabang-cabang keimanan tersebut hingga sampai kepada bilangan yang Rasul sebut tadi. Wa minhum man qaraba dzalik, meskipun ada sebagian yang hampir sampai kepada 70, meskipun enggak seperti yang ya pertama tadi. Walakin idza fuhimal makna tamakkanal insan an ya'tad bi kulli khaslatin waradat anis syara'. Namun yang penting kata beliau, meskipun nggak sampai kepada angka tersebut, jika kita sudah memahami kaidah setiap hal yang dicintai diridhai oleh Allah dan itu berkaitan dengan dalil tadi, maka kita akan bisa memahami yang dicintai diridhai oleh Allah ya, yang ada dalilnya dalam syariat itu sebagai ibadah kepada Allah, maka itulah yang disebut dengan cabang keimanan. Dan cabang keimanan tadi ya luas, mulai dari ya hati, lisan dan perbuatan anggota badan. Seperti yang kita sampaikan berulang kali. Ya, ladang ibadah, pahala, ya itu bukan hanya rukuk sujud, perbuatan anggota badan. Namun ada ibadah hati. Kita mencintai para sahabat Nabi, itu adalah ladang ibadah, ladang pahala. Kita membenci alil bid'ah, kita membenci orang musyrik, orang kafir, itu adalah ladang ibadah. Bahkan kata Rasul, ausaqul iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Sekuat-kuat tali keimanan, cinta dan benci karena Allah. Itu cabang keimanan. Paham ya? Ya, makanya kalau kita belajar akidah dan kita pahami akidah salaf, kita pegang erat, itu ladang ibadah. Jangan disempitkan ibadah itu sedekah, haji, umrah, perbuatan yang nampak, tidak. Ya, namun juga apa? Ibadah hati. Ya, Rasul mengatakan iman itu ada banyak cabangnya. Di antaranya tadi al-haya, rasa malu. Itu bagian daripada keimanan. Ya, namun tadi rasa malu yang bisa mendekatkan hamba kepada Allah, bukan malah menjauhkan hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga sering kita sampaikan ladang pahala, ladang ibadah itu bukan yang hanya lemah lembut tok, yang hanya sakinah mawaddah warahmah tok. Ya, di antaranya tadi kita membantah ahlul bid'ah, kita membenci ahlul bid'ah, tokoh-tokoh penyesat umat, itu ladang ibadah. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah,
Ar-radu alal mubtadi' mujahid. Orang yang membantah alil bid'ah adalah mujahid yang berjihad. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya, mana yang lebih afdol? Orang itu puasa, sholat sunnah, dengan dia membantah, membicarakan orang yang sesat, ya, agar manusia lari dari kesesatannya. Kata Imam Ahmad, yang lebih baik yang kedua. Yang mana itu? Yang berbicara tentang alil bid'ah, orang yang sesat menyesatkan umat. Kenapa demikian? Kalau orang itu sholat, puasa, sunnah, manfaatnya untuk dirinya. Tapi kalau orang itu berbicara, awas, ini sesat, ini adalah orang yang menyebarkan kesesatan, maka manfaatnya untuk kaum muslim. Dan kata Imam Ahmad, hada uhibbu, ini yang lebih aku cintai. Sekali lagi, jangan menyempitkan sesuatu yang diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ladang ibadah, cabang keimanan itu bukan hanya perbuatan anggota badan, namun mencakup tadi. Ada keyakinan dalam hati, ada ucapan di lisan, ada perbuatan anggota badan. Yang penting itu semuanya sesuai dengan dalil Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kata beliau, walakin idza fuhimal makna tamakkanal insan an ya'tadda bi kulli khaslatin waradat anis syari' qauliyatan au fi'liyatan dhahiratan au batinatan minasyu'ab. Yang paling penting, kalau kita meskipun tidak hafal tadi angka-angka cabang keimanan seperti yang disebut oleh para ulama tadi, oleh Imam Al-Baihaqi, cabang keimanan yang pertama, kedua sampai ke 77, yang paling penting kita paham kaidahnya. Setiap hal yang ada dalilnya dari syariat, ya, yang dicintai, diridhoi oleh Allah, setiap perintah Allah, ya, kalau dilakukan itu cabang keimanan. Kalau ada larangan Allah ditinggalkan, itu namanya cabang keimanan. Kalau ada perintah Rasul dilaksanakan, itu adalah cabang keimanan. Kalau ada larangan Rasul ditinggalkan, itu cabang keimanan. Ya, semuanya kembali kepada ad-dalil. Ya, makanya Talaq bin Habib rahimahullah, seorang tabi'in, mengatakan at-taqwa anta mala bi taatillah ala nurin minallah. Takwa adalah engkau beramal, ya, kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas dalil dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Dan cabang keimanan mencakup cabang ucapan qauliyah dan fi'liyah, perbuatan. Ya, di sini kok gak disebut keyakinan? Karena sudah masuk dalam kategori qauliyah. Ya, ucapan ada dua, ucapan hati dan ucapan al-lisan. Dhahira au batin, ini yang ditekankan lagi. Cabang keimanan mencakup yang dohir maupun yang batin. Yang dohir tadi ucapan lisan, perbuatan anggota badan. Namun ada cabang keimanan yang batin. Tadi cinta dan benci karena Allah, takut kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah. Ini semuanya cabang keimanan. Jangan diremehkan. Jangan sekali lagi menyempitkan ladang pahala hanya pada yang dohir saja. Ada amalan yang batin, yang itu bahkan merupakan pondasi keimanan. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Syarat menjadi orang beriman, tawakal kepada Allah. Dan itu amalan amalan hati. Tadi cinta dan benci karena Allah. Ya, membenci orang-orang yang memang dibenci oleh Allah dan Rasulullah SAW. Ya, tapi kalau salah membenci, ini bahkan menjadi bumerang atas orang tersebut. Yang mendakwakan tauhid dibenci, yang mendakwakan syirik malah dicintai. Ini keliru, ini salah, ini bahkan mendatangkan dosa. Nah, wa nasibul abdi minal iman biqadri nasibi min hadil khisal. Ya, seorang hamba mendapatkan derajat keimanan sesuai dengan derajat, ya, dia mengamalkan cabang-cabang keimanan tersebut. Semakin banyak dia mengamalkan cabang keimanan, semakin bertambah keimanannya. Ini juga berkaitan dengan akidah ahli sunnah, iman bisa berkurang dan bisa bertambah.
Kalau dia melaksanakan banyak cabang keimanan, maka bertambah keimanan. Tapi kalau dia berkurang mengamalkan cabang-cabang keimanan, berkurang pula apa? Keimanannya. Sesuai dengan tadi, derajat syu'abul iman. Qillatan wa kasrah, sedikit atau banyak, wa quwatan wa dha'fan. Inilah yang menyebabkan Ahlus Sunnah mengatakan boleh orang itu mengatakan saya mukmin. Lanjutkan. Insya Allah. Ini kalau saya pernah kita sampaikan, ketika orang itu ditanya apakah Anda mukmin, maka dia menjawab saya mukmin insya Allah. Ulama Ahlus Sunnah membolehkan menambahi kata-kata apa? Insya Allah, dalam artian saya mukmin insya Allah. Artinya saya tidak bisa memastikan saya sempurna imannya. Kenapa? Karena saya merasa belum melaksanakan cabang-cabang. Antum misalnya ditanya sekarang, apakah antum sempurna imannya? Nah, dari sisi kesempurnaan, kita mengatakan, boleh mengatakan insya Allah. Karena kita nggak bisa memastikan. Dan rata-rata apa? Belum apa karena sekali lagi tadi, antum disuruh yang ngitung saya 77 tadi, bisa enggak? Baik. Kemudian yang berikutnya takmilan wadiddahu. Wa yatarji ila tasdiqi khabarillah wa khabar Rasul sallallahu wa amtithari amrihima wa shinabi nahyihima. Intinya, kesimpulannya cabang keimanan itu kembalinya kepada membenarkan kabar dari Allah dan kabar dari Rasul, serta melaksanakan perintah keduanya, serta meninggalkan larangan keduanya. Kemudian yang terakhir, waqad wasafallahu iman bisyajaratit thayyibah fi asliha wa thamaratiha. Dan Allah mensifati keimanan seperti pohon yang baik dalam akarnya dan juga buah-buahannya. Allati asluha sabitun wa furu'uha basiqatun fis sama, yang mana akarnya merasuk ke dalam kokoh, kemudian cabang-cabangnya menjulang ke atas langit. Tu'ti ukulaha kulahin biha, yang membuahkan banyak buah setiap waktunya dengan seizin dari Rabbnya. Wa yadriballahu amsalin nas la'allahum yatadzakkarun. Dan ini mengambil dari firman Allah surat Ibrahim. Tolong dicari ayat berapa itu. Allah mengatakan, alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibah kasajaratin tayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama. Ini sekali lagi yang terakhir ini dari surat Ibrahim. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Itulah la ilaha illallah. Taib, ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga Allah Subhanahu wa taala semakin menambahkan iman kita kepadanya, dan semoga Allah mengokohkan, menghidupkan dan mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Ya, kita jawab pertanyaan yang sudah masuk. Ini kemarin ada pertanyaan yang ketinggalan, terlambat menyampaikannya kepada kita bahas sekarang sedikit. Bagaimana halnya kalau kita ada kerabat atau orang tua yang sakit sudah parah, mungkin 10 tahun kena stroke, syafahullah, dan tidak bisa apa-apa, hanya dikasih doa apa yang harus kami baca. Tidak harus dalam artian redaksinya persis, kena stroke dan sebagainya. Cukup berdoa dengan bahasa Indonesia yang kita mampu. Insya Allah Allah mendengarkan doa dan mengabulkan doa kita. Semoga Allah mengabulkan doa kita semuanya. Ini ada pertanyaan, suami saya sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ini pertanyaan yang pertama kita nggak mau jawab. Yang kedua berkaitan tentang apakah
istilahnya mana yang terbaik, dia mau menikah tapi anak-anaknya melarangnya. Ya, lagi pula anak-anak juga tidak membolehkan. Yang pertama, Anda lebih tahu tentang kondisi Anda sendiri. Menikah itu ada 5 ya hukumnya kata para ulama. Ada yang hukumnya wajib, ada yang mustahab, ada yang bisa haram, makruh dan mubah. Tergantung kondisi orang tersebut. Kalau orang tersebut ini bagi laki-laki dan perempuan, kalau memang ya syahwatnya terlalu besar, kalau nggak menikah khawatir jatuh ke dalam dosa maksiat, maka wajib statusnya dia menikah. Ya, maka kalau memang itu yang ada, harus anak-anaknya diberi pengarahan, diberi pemahaman yang baik. Ya, meskipun tetap mencari laki-laki yang pasangan yang terbaik. Adapun kalau ya syahwatnya tidak terlalu berlebihan, artinya masih bisa ngerem dengan puasa dan seterusnya, maka ya hukumnya sunnah. Artinya dia menikah, insya Allah ya itu yang terbaik, dalam artian dapat pahala. Kalau nggak menikah, nggak jatuh ke dalam kemaksiatan, maka hukumnya mustahab. Ya, orang yang ya bisa mengukur dirinya sendiri. Semoga Allah berikan yang terbaik bagi kita di dunia wal akhirah, dan semoga Allah memberikan kepada keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.